Kalau sampai kita berhasil, kita bakal punya sisa duit 15 miliar. Mencuri Raden Saleh, film genre heist alias bertema perampokan yang lagi booming akhir-akhir ini. Kita semua tahu kalau genre perfilman Indonesia masih didominasi dengan drama, action maupun horor. Walaupun masih terkesan baru, ternyata film ini nggak hanya bercerita tentang usaha mencuri lukisan, tapi juga berhasil mencuri cukup banyak perhatian penonton, khususnya anak remaja. Seperti biasa, kita kasih warning dulu ya kalau review kali ini mengandung spoiler. Film ini mengisahkan sekelompok mahasiswa yang berencana untuk mencuri lukisan bernama Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan bersejarah karya Raden Saleh yang nilainya miliaran rupiah. Jadi awalnya mereka cuma disuruh oleh mantan presiden Permadi dan kurator seni yang bernama Dini untuk memalsukan lukisan Raden Saleh dengan janji upah 2 miliar. Lukisan palsu ini nanti akan dijual oleh Permadi dan Dini dalam sebuah acara lelang. Namun, tawaran 2 miliar ini dilipat gandakan oleh Permadi menjadi 17 miliar kalau mereka berhasil menukar lukisan palsu itu dengan lukisan asli di kantornya, yang notabene berada di Istana Negara. Kebetulan waktu itu Istana Negara akan mengadakan pameran koleksi lukisan, sehingga mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan penukaran. Nah, dalam melancarkan aksinya, para mahasiswa ini memiliki tugasnya masing-masing. Piko berperan sebagai The Forger, bertugas menjadi pemalsu lukisan. Ucup, The Hacker, berperan penting membajak data logistik pengantara lukisan dan sistem keamanan lainnya. Sarah, The Brute, pacar Piko sekaligus atlet bela diri yang talentanya benar-benar berguna di lapangan. Vela, The Negotiator, mahasiswa paling kaya sekaligus bandar judi yang nanti mengatur strategi dan menyiapkan sumber daya. Ada juga Gofar dan Tuk-Tuk, supir dan mekanik handal yang berperan penting mempersiapkan perkap dan armada yang dibutuhkan saat penukaran. Walaupun cukup matang persiapannya, sayangnya proses penukaran gatot alias gagal total. Proses pameran berjalan lancar dan Piko mendapati kalau lukisan di pameran ternyata adalah lukisan palsu yang dibuatnya. Karena sudah diancam dan merasa dijebak, mereka melakukan balas dendam dengan merencanakan pencurian kembali lukisan di rumah pribadi Permadi yang waktu itu akan menyelenggarakan pesta besar untuk merayakan ulang tahunnya. Jadi ada 2 kali proses pencurian di film ini. Motif pencurian lukisan ini dilakukan karena mereka dijebak oleh mantan presiden dan kurator licik tadi. Gitu ceritanya ya. Rumit banget kan masalahnya, kayak hidup lo. Entah kenapa posisi hacker di sini berperan penting banget dan posisinya relate dengan keadaan Indonesia akhir-akhir ini. Di beberapa tahun terakhir, hacking adalah hal yang serius dan beberapa website swasta dan pemerintah yang jadi korbannya. Siapa yang gak mengenal kasus Bjorka, hacker yang akhir-akhir ini malah kayak jadi selebriti dan Robin Hood bagi masyarakat Indonesia. Hacktivismnya yang membocorkan black box pemerintah dalam kasus-kasus kemanusiaan akhir-akhir ini ternyata malah mendapatkan ruang di hati warganet. Sebuah turning point di mana warganet merasa dia berpihak ke humanity. Ucup di film ini walaupun hacker, ada sisi manusiawinya, yaitu membela Piko dan ayahnya yang dipenjara karena dijebak. Ketika proses pencurian pertama gagal, Ucup lantas nggak melarikan diri begitu aja. Upayanya menyelamatkan orang lain dan melawan oknum pemerintah merepresentasikan seorang white hacker. Dari segi kajian film, Ucup the Hacker adalah karakter utama di film ini, seperti partnernya Piko, The Forger. Namun, aksi pencurian dan hacking adalah perilaku seperti villain. Bisa disimpulkan karakter ini adalah villain protagonis. Dikatakan anti-hero kalau dilihat dari cara dia dan partner in crime-nya menghentikan oknum pemerintah untuk melelang aset negara, walaupun mereka juga mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri.
Dikatakan anti-villain, walaupun hacking, mencuri, memalsukan data, berjudi adalah perilaku yang tidak bisa dibenarkan, overall mereka masih menunjukkan perilaku heroik dengan menolong orang lain sebagai rakyat yang dijebak oknum pemerintah dan menolong orang lain memperbaiki ekonomi buruk. Villainnya di film ini malah si mantan presiden Permadi dan kurator Dini, di mana dia yang berencana melakukan pemalsuan, penipuan, pemerasan, dan penjualan aset negara. Overall, protagonis di film ini memang menggambarkan suatu karakter abu-abu dan bentuk metafora kalau manusia itu nggak ada yang benar-benar baik atau benar-benar jahat. Oke, itu aja review film yang merepresentasikan dunia abu-abu ini. See you di review selanjutnya.